Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Siti Polres Rute, Prodi Keperawatan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah perubahan besar pada kondisi lingkungan akibat adanya perkembangan ekonomi dan teknologi. Perubahan kondisi tersebut melebihi batas ambang dari toleransi ekosistem sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan ini antara lain meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan eksploitasi alam yang tidak terkendali, serta adanya industrialisasi yang tidak dikelola dengan baik. Jenis-jenis pencemaran lingkungan. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah sebuah kondisi di mana udara tercampur dengan zat lain atau unsur lain yang mengakibatkan kondisi buruk pada udara menjadi tidak layak atau bahkan membahayakan untuk digunakan makhluk hidup. Contohnya polusi asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok. Polusi asap kendaraan, asap rokok, dan asap pabrik menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, kanker paru-paru, dan juga dapat menyebabkan kekurangan kadar oksigen dalam tubuh sehingga membahayakan kesehatan. Yang kedua, pencemaran air. Pencemaran air dapat diartikan sebagai suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Perubahan ini mengakibatkan menurunnya kualitas air hingga ke tingkat yang membahayakan sehingga air tidak bisa digunakan. Contoh pembuangan limbah industri, sisa insektisida, dan pembuangan sampah domestik, misalnya sisa deterjen yang mencemari air, bisa menyebabkan media penyakit, menurunkan kadar oksigen dalam air hingga mengganggu organisme di perairan, mengganggu pernapasan karena bau yang menyengat. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran tanah disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran seperti sampah-sampah plastik yang sulit hancur, botol, pencemaran kaca dan kaleng, deterjen yang bersifat non-biodegradable atau secara alami sulit diuraikan. Dampaknya pertanian seperti peningkatan salinitas tanah dan penurunan kesuburan tanah, bencana alam seperti tanah longsor dan erupsi hingga pembatas saluran air. Dampak pencemaran lingkungan. Dampak pencemaran lingkungan yang lebih terasa saat ini adalah pemanasan global, di mana suhu bumi meningkat yang menyebabkan beberapa es di kutub utara mencair dan terjadinya kenaikan permukaan air laut. Pemekatan hayati juga merupakan salah satu dampak yang akan ditimbulkan dari adanya pencemaran lingkungan. Menurut George Tiller Miller 1979 dalam bukunya yang berjudul Living in the Environment, menjelaskan bahwa akibat pencemaran lingkungan terhadap lingkungan dikelompokkan ke dalam 6 tingkat. Adapun tingkatan tersebut adalah sebagai berikut. Tingkat pertama, gangguan estetika, misalnya bau. Tingkatan kedua, kerusakan properti, misalnya bahan logam menjadi karat. Tingkatan ketiga, gangguan pada tumbuhan, misalnya penurunan hasil pertanian. Tingkatan keempat, gangguan pada kesehatan manusia, misalnya penyakit saluran pernapasan. Tingkatan kelima, kerusakan secara genetik reproduksi manusia. Tingkatan keenam, gangguan pada ekosistem secara luas, misalnya perubahan iklim global. Solusi pencemaran lingkungan. Yang pertama, penanggulangan administratif. Penanggulangan secara administratif terhadap pencemaran lingkungan merupakan tugas pemerintah, yaitu dengan membuat peraturan atau undang-undang. Beberapa peraturan yang dikeluarkan yaitu industri harus memiliki unit pengelolaan limbah padat cair dan gas, sehingga limbah yang dibuang ke lingkungan sudah bebas dari zat yang membahayakan lingkungan. Kedua, membuang sampah dari pabrik harus dilakukan ke tempat-tempat tertentu yang jauh dari permukiman. Yang kedua, penanggulangan secara teknologi. Penanggulangan secara teknologi misalnya menggunakan peralatan untuk mengelola sampah atau limbah. Yang kedua, penanggulangan secara edukatif. Penanggulangan pencemaran secara edukatif dilakukan melalui jalur pendidikan, baik formal maupun non-formal. Pandangan agama Islam tentang pencemaran lingkungan. Kerusakan lingkungan dalam pandangan Islam adalah pasti disebabkan oleh perilaku manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran,
surat Ar-Rum ayat 1, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merusak sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi jelas penyebab utama kerusakan lingkungan adalah manusia sendiri dengan berbagai perbuatan dan perilakunya. Oleh sebab itu, Islam juga memberikan solusi yang berangkat dari sisi manusianya, bagaimana dalam jurnal ilmu Al-Quran al-Tafsir, yaitu iman dan takwa. Dalam Islam, lingkungan adalah masalah yang tidak bisa dipisahkan dengan persoalan keimanan seorang manusia terhadap Tuhan. Islam menyimpulkan bahwa perilaku manusia terhadap lingkungan adalah cermin tingkat keimanannya kepada Tuhan. Sebab pada prinsipnya iman akan membebaskan seorang dari sifat hawa nafsu sehingga dia tidak akan berlebihan dalam bertindak, termasuk dalam mengeksploitasi alam dan lingkungan sehingga menjadi kerusakan. Sementara sifat takwa membuat kesadaran seorang untuk bertanggung jawab pada perbuatannya. Orang takwa tidak akan melakukan perilaku semena-mena, kecerobohan, ketidakadilan, dan kesombongan terhadap apapun termasuk lingkungan. Kedua, kesadaran lingkungan. Seorang ulama mengatakan bahwa alam semesta ini bagaikan tubuh manusia yang satu sama yang lain memiliki keterkaitan. Manusia dengan alam atau lingkungan juga sama. Dua ini saling berkaitan bagaikan organ-organ tubuh yang saling bergantung. Jika alam atau lingkungan rusak, manusia juga akan merasakan dampak kerusakannya. Dengan kesadaran seperti itulah sejatinya manusia bisa mengendalikan hawa nafsu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan mengorbankan lingkungan. Islam melarang perbuatan kerusakan terhadap lingkungan. Kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada lingkungan itu sendiri, tapi juga makhluk hidup yang ada di dalamnya, termasuk manusia. Islam mengajarkan agar manusia hormat terhadap alam, melarang perbuatan kerusakan padanya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 59, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Melalui ayat ini sangat jelas bahwa ajaran Islam tidak memperkenankan sedikit pun perbuatan merusak lingkungan yang bisa terdampak bagi kesehatan. Islam juga menekankan agar seorang muslim juga tidak berbuat kerusakan terkait dengan akidahnya, sebab kerusakan akidah bisa menyebabkan kerusakan mental dan moral, penyebab awal dari terjadinya kerusakan fisik seperti lingkungan. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi